channel Joshua Para Gamers. Semoga penonton dan subscriber saya sehat selalu dan jaya. Kisah kali ini adalah dari game yang diadaptasi oleh kisah nyata. Namun sebelum asisten narator saya menceritakan kisah tersebut, alangkah baiknya silahkan di-subscribe terlebih dahulu bagi yang belum dan silahkan nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya lebih semangat bisa update terus kisah-kisah menarik lainnya buat teman-teman. Terima kasih. Baik, mari kita simak kisah berikut ini. Selamat datang di channel Joshua Para Gamer. Semoga penonton diberi kesehatan dan jaya. Mari kita nonton video kisah ini hingga selesai. Bukan cuma film horor yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Kadang, adaptasi game dari kisah nyata justru dapat lebih menakutkan bila dibandingkan dengan film. Hal ini dikarenakan ketika bermain game kita serasa terjun langsung dengan pengalaman horor yang diberikan. Ini adalah ke-10 judul game yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Beberapa judul mungkin para gamer pernah bermain atau mendengar. Namun tahukah kalian kisah nyata di balik adaptasi game tersebut? Kholat The Dyatlov Pass Incident Story diangkat berdasarkan kisah nyata, The Dyatlov Pass Incident. Insiden ini bercerita mengenai ke-9 pendaki Gunung Ural di Rusia pada tahun 1959. Yang menghilang kemudian ditemukan mati secara misterius. Kholat adalah sebuah game horor yang memiliki gabungan dari film Blair Witch dan shopping mode Silent Hill, namun di tengah salju. Bermula di pagi-pagi hari tanggal 23 Januari tahun 1959, sekelompok ski dan pendaki berisikan 10 orang menaiki kereta menuju pegunungan Ural di tengah Uni Soviet. Kelompok ini terdiri dari 8 pria dan 2 wanita dengan Igor Dyatlov sebagai pemimpin kelompok tersebut. Aku ingin tahu apa yang menanti kita pada pendakian ini. Akankah sesuatu yang akan terjadi, kata Zinich Kolmogrova. Selama beberapa hari ke depan, kelompok terus berganti mode transportasi. Pertama bus, lalu truk, kemudian gerobak kuda, dan akhirnya mereka melanjutkan dengan berjalan kaki dan ski. Pada tanggal 28 Januari salah satu pejalan kaki, bernama Yuri Yudin, mulai merasa sakit dan akhirnya memutuskan untuk kembali sementara kelompok yang tersisa meneruskan pendakian seperti yang direncanakan. Dan foto-foto tadi diambil sebelum mereka berpisah dan itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat teman-temannya hidup. Pada tanggal 1 Februari, mereka mencapai kaki gunung. Diketahui oleh adat lokal Mansi sebagai Gunung Mati. Mereka menghabiskan sebagian hari mendaki lereng dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda hanya beberapa ratus meter dari puncak. Dan kalimat akhir dari mereka yang berbunyi, "Sulit untuk membayangkan kenyamanan seperti di punggung bukit, dengan angin melolong nyaring. Ratusan kilometer jauh dari pemukiman manusia." Beberapa minggu kemudian, teman-teman dan kerabat mulai khawatir. Tidak ada yang mendengar dari Igor atau anggota kelompok lainnya.
Setelah perdebatan, sebuah tim relawan akhirnya pergi untuk menemukan mereka. Pada tanggal 26 Februari, tim pencari akhirnya dapat menemukan tenda tersebut di lereng. Konon katanya mereka mendirikan tenda di tempat yang terlarang. Pencarian memakan waktu sekitar 2 bulan lamanya. Akhirnya dari 9 orang pendaki tersebut ditemukan dalam kondisi mati membeku. Beberapa jasad ditemukan dengan kondisi mengenaskan seperti lidah yang terpotong, rusuk yang patah, dan hingga tengkorak yang retak. Kasus ini membuat beragam spekulasi. Beberapa dugaan, masyarakat mulai mengkaitkan dengan hal mistis karena kejadian begitu misterius dengan kematian para pendaki di gunung kematian tersebut. Masyarakat mulai mengkaitkan dengan Yeti karena tersebar rumor bahwa mereka menemukan jejak yang aneh di sekitarnya. Namun ada juga yang mengkaitkan kematian ini karena ada kejadian fenomena alam. Seperti tanah longsor dan cuaca yang begitu ekstrim karena suhunya minimal minus 30 derajat Celcius pada waktu pendakian tersebut. Bahkan ada juga tidak sedikit mengkaitkan juga dengan hal goib, bahkan alien. Begitu banyak spekulasi yang beredar di masyarakat saat itu. Mansi, artinya manusia. Penduduk asli di Siberia Barat. Sampai awal abad ke-20, orang Rusia menyebut Mansi Fogus dan beberapa kelompok menyebut Ostiaks. Dalam literatur ilmiah, Mansi bersama dengan Hanti disatukan dengan nama umum Op-Ugrians. Kelompok etnografi dibedakan utara, selatan, timur, dan barat. Mereka berbicara bahasa Mansi yang merupakan bagian dari subkelompok Ugrik dari bahasa Finno-Ugrik dari keluarga Ural. Fonetik, morfologi dan kosakata dekat dengan Hanti. Menurut suku Mansi, Gunung Holat Shahel juga dijuluki sebagai Gunung Kematian, dikarenakan banyak hal yang di luar logika manusia yang terjadi. Banyak kematian di gunung tersebut. Pernah suatu kejadian suku Mansi mengalami bencana banjir besar hingga mereka mengungsi selamat di puncak gunung. Menurut adat Mansi bahwa gunung ini memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat jika ada orang seenaknya memasuki teritorial Gunung Holat. Dipercaya ada hawa mistis di dalam hutan Holat. Mosley Group ini terdiri dari mahasiswa Ural State Technical University, dan mereka sudah berpengalaman untuk ski dan mendaki gunung. Jalur yang mereka lewati termasuk ke level 3. The most difficult, tapi itu sangat terkenal dan ada dalam peta. Sebenarnya peristiwa di tanggal 2 Februari tidak sepenuhnya jelas. Sayangnya,
Grup itu tidak dianggap hilang hingga tanggal 12 Februari karena Dyatlov sebelumnya mengatakan bahwa timnya direncanakan akan kembali pada tanggal 12 Februari dan ia juga mengatakan bahwa timnya mungkin memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Hingga keluarga dan kerabat melaporkan untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 20 Februari. Pada akhirnya bekas tenda ditemukan pada tanggal 26 Februari. Tenda dalam keadaan memprihatinkan. Pihak berwajib akhirnya menemukan jurnal dan kamera yang dapat membantu untuk mengetahui jarak waktu antara grup tersebut meninggalkan Visay dan mendirikan tenda di sisi Kholat Syahel. Dengan adanya bekas sobekan pada atap tenda, menjelaskan bahwa orang-orang di dalamnya terpaksa merobek tenda untuk keluar. Lalu banyaknya jejak kaki di hutan terdekat. Tim juga menemukan bahwa peralatan grup Dyatlov masih lengkap hingga semua pakaian masih ada di dalam tenda. Mereka juga menemukan sisa-sisa api di bawah pohon pinus. Tim penyidik mencatat bahwa jejak-jejak kaki tersebut mengisyaratkan bahwa mereka semua tergesa-gesa keluar dari tenda mereka dan berlari menuju salju sedalam lutut, sehingga beberapa jejak kaki yang ditemukan mengisyaratkan beberapa orang bertelanjang kaki atau tidak memakai apapun kecuali kaus kaki. Namun penemuan selanjutnya sangat mengejutkan, ditemukan dua mayat sedang meringkuk yaitu Yuri Krivonisenko dan Yuri Doroshenko. Tim investigasi menemukan 3 mayat lagi di antara pohon dan perkemahan termasuk Dyatlov. Posisi mayat tersebut memperlihatkan bahwa mereka ingin kembali ke perkemahan, namun masing-masing meninggal. Salah satunya, Rustem Slobodin, tengkoraknya retak, meskipun dokter menyatakan itu non-fatal, dan investigasi kriminal ditutup setelah dokter memutuskan kelimanya meninggal karena hipotermia. Sisa 4-nya tidak ditemukan, hingga 2 bulan kemudian yaitu tanggal 4 Mei tahun 1959, 4 mayat ditemukan di bawah tumpukan salju sedalam 4 meter dekat dengan jurang dan agak jauh dari perkemahan. Dan anehnya lagi, 4 mayat yang ditemukan terakhir ini memakai pakaian peralatan lebih lengkap daripada 5 mayat yang ditemukan sebelumnya. Jadi tampaknya mereka telah mengambil pakaian dari teman mereka yang mungkin telah mati lebih dahulu dari mereka, dan kemudian melanjutkan perjalanan tanpa tujuan mereka. Alexander Zolotaryov dan Ludmila Dubinina ditemukan dengan lidah dan mata mereka hilang, serta tulang rusuk mereka hancur. Tidak ada tanda ataupun bukti yang ditemukan di sekitar 4 mayat tersebut selain mereka sendiri, dan tidak ada tanda perlawanan fisik. Tragedi misterius Kholat membuat spekulasi banyak pihak mengenai keterlibatan dinas rahasia, baik Rusia maupun bangsa asing, dan kematian misterius kelompok Dyatlov. Dalam penyelidikan berjudul Dead on the Trail, penulis Alexei Rakitin meneliti secara rinci upaya sejumlah pihak untuk mengungkap misteri tersebut, menolak teori lain, dan mengemukakan gagasannya. Menurut Rakitin, kelompok tersebut terdiri dari beberapa agen KGB yang menyamar, yang seharusnya bertemu dengan orang Amerika dan melakukan pengiriman rahasia. Menyerahkan sampel pakaian radioaktif palsu.
Pada detik-detik terakhir, rencana itu gagal, dan mata-mata Barat yang marah membunuh agen Soviet, serta para pendaki lain. Teori Rakitin adalah mengapa KGB melakukan pengiriman rahasia di pegunungan Ural yang liar. Jika memang ingin tetap tersamarkan, bukankah akan lebih mudah untuk melakukannya di kota besar? Apalagi, tak jelas mengapa orang Amerika meninggalkan mayat mereka dan tak mau repot-repot menyingkirkannya. Terdapat banyak teori lain selain yang disebutkan di atas. Ada yang bilang bahwa para pendaki itu dibunuh oleh agen KGB yang hendak menghilangkan saksi uji coba rudal yang tak disengaja. Ada pula yang meyakini bahwa mereka dibunuh oleh pasukan khusus Kementerian Dalam Negeri yang menganggap mereka sebagai penjahat buronan. Ada pula yang menyinggung fenomena atmosfer yang tidak biasa, yakni bola api atau titik terang yang bergerak di langit. Hal tersebut, serta jejak radiasi yang ditemukan pada pakaian para korban, sehingga mendorong sejumlah penyelidik amatir menduga bahwa Uni Soviet melakukan uji coba rudal rahasia, baik untuk ruang angkasa maupun militer, di dekat lokasi pendaki tersebut. Oleh karena itu, teori bahwa para pendaki berada di bawah awan gas beracun, yang dilepaskan saat roket pembawa dibakar sampai selesai, memaksa mereka untuk meninggalkan tenda. Namun, dalam kasus itu, tidak jelas mengapa mereka berlari begitu lama. Apalagi, pada saat itu, cuacanya berangin dan awan akan segera terempas. Dan ada spekulasi bahwa suku Mansi telah membunuh mereka atau para korban dibunuh oleh binatang buas dan juga tidak sedikit yang mengkaitkan dengan hal paranormal activity dan konspirasi yang ada. Nomor 9 seperti memainkan peran dari mitos rakyat Mansi mengklaim bahwa tahun 1991 ada 9 orang yang meninggal di Gunung Holat. Mereka tewas dalam kecelakaan pesawat tidak jauh dari insiden Dyatlov. Sebenarnya apa yang membuat ke-9 pendaki ini ketakutan, padahal semuanya berpengalaman, dan apa yang menyebabkan luka sehingga menewaskan 3 dari 4 orang yang ditemukan di jurang? Semuanya serba ganjil dan aneh. Dokumen yang berkaitan dengan kasus itu disegel setelah kasus tersebut dinyatakan ditutup, dan tidak pernah dibuka sampai sekitar tahun 1900-an. Faktanya memang mustahil untuk membongkar kejadian di Gunung Holat malam itu. Hingga saat ini, seperti yang disampaikan oleh mantan Gubernur Oblast Sverdlovskaya Eduard Rosel pada awal 2017, informasi mengenai insiden Dyatlov tetap dirahasiakan di tingkat federal, bahkan sekarang, setelah hampir 64 tahun berlalu. Skenario yang lebih sederhana dan mungkin dari suatu pemikiran yang terbaik diantaranya adalah para pendaki terkubur di longsoran salju, dan dalam keadaan hipotermia delirium, dengan bergegas pergi mencari bantuan. Longsoran salju yang sangat kuat, kemungkinan itulah yang mengakibatkan jenis trauma yang dia alami oleh ke-9 pendaki tersebut. Namun untuk kenyataannya bagi seorang Yuri Yudin yang selamat dari insiden tersebut, pasti ada keingintahuan mengenai kejadian yang menimpa rekan-rekannya itu. Jika aku punya kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan, hanya satu pertanyaan, yaitu, apa yang sebenarnya terjadi kepada teman saya malam itu? Sungguh sangat disayangkan mengingat betapa bahagianya tim Dyatlov ini di dalam foto sebelum insiden itu terjadi. Semoga kasus ini dapat dibuka dan diselidiki kembali sehingga menjawab pertanyaan masyarakat apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Hingga sekarang banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi lokasi kejadian tragis tersebut untuk sekedar melihat atau merasakan sensasi yang terdapat di Gunung Holat, dan ada juga yang masih penasaran dengan mencari tahu penyebab kecelakaan nahas yang misterius itu, yang menjadi saksi bisu selama 64 tahun.
Nah, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Holat yang diartikan gunung kematian oleh suku Mansi yang menimpa ke-9 pendaki tersebut? Apakah kamu seorang yang percaya tahayul atau memang ada sesuatu yang menimpa mereka itu hanyalah kecelakaan umumnya, ataukah adanya konspirasi yang terjadi? Mari ikuti kisah berikutnya di channel Joshua Para Gamer. Jagalah kesehatan dan jaya.